Dalam episode 3 ini, saya akan menyinggung catatan harian Carl Gustav Jung yang tercantum di dalam Red Book. Dalam catatan hariannya, Jung menelaah secara lebih mendalam makna ungkapan proyeksi individu, terutama dirinya sendiri. Di samping dalam kesehariannya, ia juga menelaah proyeksi para pasiennya. Gambar-gambar yang tertera dalam Red Book tidak seluruhnya berupa gambar-gambar lingkaran, mandala. Walaupun pernah saya jelaskan bahwa proyeksi atau imaji kepribadian menurut gambaran Jung adalah mandala. Dia menggambarkan kepribadian sebagai mandala, lingkaran sebagai suatu unifikasi kesatuan kepribadian. Tetapi dalam ungkapan-ungkapan kepribadian itu sendiri tidak harus seseorang itu menggambarkan di dalam lingkaran. Gambar-gambar yang tertera dalam Red Book ada yang lingkaran, ada yang persegi 4, rectangular, ada yang segitiga, dan juga mengandung banyak sekali ragam bentuk simbol. Ada ratusan di sana. Di salah satunya, Jung menggambarkan seperti seekor ular. Seperti halnya mirip dengan pendahulunya, yaitu Freudian, perspektif Freudian. Hanya Freudian atau Sigmund Freud tidak menggunakan gambar, tidak menggunakan ekspresi gambar, lebih kepada verbal. Di dalam ungkapan Jung, gambar Jung, ular itu sebagai akar dari proses tumbuh kembang seorang individu. Jadi pada periode 1913, 15, 17, Jung sendiri mengalami gejolak psikologis, emosional, dan spiritual, dan dia tengah mengeksplorasi untuk menemukan jati dirinya sendiri sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang praktisi, sebagai seorang psikoanalis. Salah satu bentuk yang bisa mewakili apa yang dikenal sebagai mandala adalah Uroboros. Uroboros ini adalah merupakan simbol yang mitologi kuno sebetulnya, yang menggambarkan infinitas atau ketidakterputusan, kelangsungan yang terus-menerus, infinity. Ya, dan juga ini merupakan satu bentuk unifikasi entitas di dalam dirinya sendiri, di mana insting kehidupan dan kematian menyatu, hidup mati berganti. Seperti musim berganti, seperti peredaran alam semesta itu saling silih berganti. Di dalam Freudian psychology, hal ini kemudian juga dikenal sebagai life and death instinct, atau insting kehidupan dan kematian. Patah tubuh hilang berganti, kira-kira begitu secara umum. Dan ini adalah direfleksikan atau diwakilkan dalam konsep Uroboros. Image dari ular atau serpent merupakan image kuno sebagai ancient image pada berbagai budaya yang pada kenyataannya menggugah ketakutan, kecemasan. Jadi banyak sekali budaya yang membuat bentuk ular itu sesuatu yang menakutkan di dalam diri manusia. Tetapi di pihak lain juga digunakan sebagai lambang energi semesta. Ular, naga, dragon. Jadi satu pihak orang itu takut ular karena itu mengandung racun. Tetapi di pihak lain itu juga menggambarkan suatu kemampuan adaptif untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan alam semesta. Nah, mandala di dalam art terapi dijadikan kegiatan tersendiri sebagai bentuk refleksi menggambar self tentang bagaimana individu mengintegrasikan alam semesta, alam kesadaran, alam ketidaksadaran sebagai satu kesatuan unified conscious dan unconsciousness. Sehingga
aktivitas art terapi ini diarahkan ke dalam bentuk menggambar di dalam lingkaran, menggambar di dalam format mandala, menggambar untuk mewakili Uroboros, untuk mewakili infinitas, untuk mewakili self sebagai satu unifikasi kesatuan. Kegiatan menggambar mandala di dalam art terapi dapat dilakukan oleh ragam tingkat usia dan perkembangan. Seperti kegiatan yang menyenangkan, misalnya bermain di dalam lingkaran. Di dalam art terapi sebetulnya juga bermain di dalam lingkaran, atau kita katakan menggambar di dalam lingkaran, melakukan kegiatan di dalam lingkaran, menggambar perorangan di dalam lingkaran, atau menggambar bersama di dalam lingkaran, saling bergantian. Kegiatan-kegiatan ini dapat dilakukan secara simultan, secara serentak, maupun secara suksesif, bergiliran. Jadi kalau secara simultan, semua orang menggambar di dalam lingkaran masing-masingnya, atau sekaligus 3, 5, atau 7 orang menggambar sekaligus di dalam lingkaran. Atau secara suksesif, saling bergantian, yang satu menggambar, yang satu menunggu, setelah itu bergiliran. Jadi bisa dilakukan baik kelompok maupun individual. Kesemuanya ini bertujuan untuk mengintegrasikan atau meunifikasi keberbedaan. Keberbedaan satu sama lain, individu yang berbeda satu sama lain menggambar bersama-sama. Ini termasuk di dalamnya proses art terapi di dalam keluarga. Jadi ayah, ibu, kakak, adik, anak-anak bergantian menggambar di dalam satu lingkaran. Tapi bisa juga ayah menggambar mandala, ibu menggambar mandala, anak menggambar mandala. Kemudian mandala ini didiskusikan satu sama lain untuk menjelaskan tentang simbol-simbol yang terungkap di dalam mandala, tentang self satu orang dengan yang lain. Dan ini adalah pendekatan art terapi menurut kajian Carl Gustav Jung. Pada episode berikutnya saya akan menjelaskan lebih jauh lagi mengenai konsep psikoanalisis ini.